Salam Patriot, di Suara Patriot, bersama Chandra Tua. Di abad ke-21 ini, perang bukan lagi tentang tembakan senapan atau serbuan tank baja. Bukan pula soal peluru kendali atau rudal balistik saja. Sekarang perang juga terjadi dalam bentuk yang tak terlihat, senyap tapi menghancurkan. Bahkan kehancurannya lebih dahsyat dari ledakan bom sekalipun. Musuh itu bernama Partai Komunis China atau PKC. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana mereka melancarkan perang senyap di jantung Amerika Serikat. Seiring meningkatnya kewaspadaan akan meluasnya pengaruh rezim PKC, kita harus bertanya, sejauh mana tangan-tangan komunis Beijing telah menjangkau wilayah Amerika? Dan lebih penting lagi, bagaimana caranya? Dalam siaran khusus NTD, jurnalis senior Steve Lance membeberkan temuan mengejutkan bahwa pengaruh PKC telah masuk hingga ke institusi media paling prestisius Amerika, seperti The New York Times, bahkan ke dalam lembaga federal AS. Inilah bentuk baru penjajahan ideologis, dan yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat umum, bahkan pejabat pemerintahan, banyak yang belum tahu, belum menyadarinya. Melalui teknologi dan budaya, PKC menggunakan senjata modern, TikTok, dengan algoritma yang mereka kendalikan. Aplikasi ini bukan sekedar hiburan remaja, ia adalah alat perang kognitif. Dengan mengatur konten yang viral dan mempromosikan nilai-nilai tertentu, Beijing dapat membentuk persepsi generasi muda Amerika, menjadikan mereka lunak terhadap ideologi totalitarian, bahkan tanpa sadar justru memilih PKC dari AS sendiri. Itulah kekuatan propaganda digital, senyap namun menyesatkan, menciptakan perpecahan di anak bangsa sehingga negara bisa hancur dengan sendirinya tanpa sebutir peluru pun. Tapi ada satu kelompok yang menjadi sasaran utama penindasan PKC, bahkan ketika mereka telah tinggal dan beraktivitas secara damai di luar China. Kelompok ini adalah Falun Gong atau juga disebut Falun Dafa. Falun Dafa adalah latihan spiritual berbasis ajaran Buddhis, berprinsip pada sejati baik sabar, didirikan oleh Master Li Hongzhi pada tahun 1992. Dan dalam waktu 6 tahun, praktik ini menyebar luar biasa di China, hingga dipraktekkan 70 hingga 100 juta orang berdasarkan survei pemerintah China sendiri, dan telah melampaui jumlah anggota Partai Komunis sendiri pada saat itu. Hal ini membuat Chiang Cheng-ming, pemimpin China saat itu, merasa terancam, iri hati bukan main. Maka dimulailah kampanye penindasan brutal, penangkapan, kerja paksa, penyiksaan, hingga tuduhan paling mengerikan, yaitu pengambilan organ hidup-hidup dari para praktisi Falun Gong. Inilah krisis kemanusiaan terbesar abad ini yang didiamkan dunia, karena dunia diam, kekejaman PKC terus merambah kemana-mana, termasuk penjara bagi jutaan Muslim Uighur yang dikenal dengan pendidikan ulang. Padahal diduga kuat, saat ini Muslim Uighur pun menjadi korban penindasan pengambilan organ. Karena media dalam negeri China disensor hebat, ketat, para diaspora Falun Gong mendirikan media independen seperti Epoch Times, NTD Television, pertunjukan Senyin. Tujuannya mengabarkan pada dunia apa yang sebenarnya terjadi, melawan narasi Beijing yang penuh bohong, penuh propaganda dengan kebenaran. Namun inilah yang membuat Beijing semakin geram. PKC mulai menyusupkan matang-matang dan melakukan sabotase terhadap kegiatan Senyin di AS. Rombongan Senyin sering mengalami ban pecah misterius. Ancaman bom dikirim ke berbagai teater, termasuk Kennedy Center di Washington DC. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini dilacak berasal dari China. Pertanyaannya, mengapa Beijing sampai harus memburu kelompok kecil yang hanya duduk bermeditasi dalam damai di taman-taman kota? Jawabannya sangat jelas. Kebenaran adalah musuh terbesar bagi kekuasaan yang dibangun atas kebohongan. Falun Dafa dengan prinsip sejati baik sabar adalah cermin yang memantulkan wajah asli Partai Komunis China. Tirani, penindasan, dan kebencian terhadap nilai-nilai spiritual.
Inilah alasan Beijing meluncurkan perang diam-diam, bahkan di wilayah yang jauh dari kontrol mereka, di Amerika. Dan Amerika dalam bahaya. Amerika adalah simbol kebebasan dunia. Namun hari ini kebebasan itu diuji oleh musuh yang tidak datang dengan senapan, melainkan dengan aplikasi hiburan, lembaga kebudayaan, dengan fentanyl dan penetrasi opini publik. Mereka tidak butuh peluru untuk menumbuhkan sebuah bangsa. Mereka cukup menguasai narasi dan mengatur pikiran generasi muda. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah kenyataan yang sedang berlangsung hingga saat ini. Indonesia harus belajar dari kisah ini. Kita tidak boleh buta terhadap pola yang sama. Penetrasi lewat teknologi, penawaran kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, media, dan pembungkaman lewat diplomasi lunak. Saat ini Beijing menawarkan investasi, hibah. Kita harus bertanya, apa harga yang harus kita bayar? Karena jika kita membiarkan propaganda PKC merajalela, jika kita membiarkan prinsip kebebasan diinjak oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, maka kita sedang menggali kuburan bagi kedaulatan bangsa kita sendiri. Kita, anak dan cucu kita lah yang akan menanggung derita ini berkepanjangan. Partai Komunis China bukan sekedar partai politik. Mereka adalah mesin ideologi yang membenci spiritualitas, menindas kebebasan, dan menyusup kemana saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Kita rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa bebas lainnya harus bersatu, melawan bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran, dengan menyuarakan kebenaran, dengan menolak kompromi terhadap nilai-nilai yang luhur, dengan menolak komunisme. Karena jika kita diam, hari ini mereka menindas Falun Dafa, besok mereka bisa menindas siapa saja, di mana saja, dengan cara yang sama, bahkan lebih kejam. Komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.